Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Teman-teman, di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mesin pompa air merek Sanyo yang nggak muter sama sekali. Dia cuma berdengung aja kalau dihidupin. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau misalnya kita hidupin, dia cuma berdengung, tapi suara dengungnya kan pelan ya. Jadi ya kadang-kadang sih suara dengungnya itu nggak tertangkap di saat kita ngerekam videonya, teman-teman. Kita cabut dulu ya dari arus listrik 220 volt karena bahaya. Jadi kita harus lepas stekernya, terus kita ambil obeng. Yang perlu kita cek pertama kali itu kapasitor. Kapasitor itu tempatnya ada di sini. Jadi harus kita putar dulu pakai obeng minus. Pastikan obeng kita lengket ya, ada magnetnya maksudnya. Kalau nggak ada magnetnya, tempelin aja obeng kita pakai magnet harddisk neodymium. Magnetnya magnet neodymium ya, seperti ini. Ini magnet harddisk yang bisa berfungsi untuk nempelin ujung dari obeng tadi sebelumnya ke bingung ya? sekrup kayak gini. Tuh, nempel kan. Gitu aja, enggak berputar lagi. Habis itu coba kita cabut, kita cabut casingnya. Kita coba lihat kapasitornya pecah apa enggak, atau belendung apa enggak, atau retak apa enggak. Kalau pecah, belendung, atau retak, udah bisa dipastikan bahwa kapasitornya rusak. Tapi kapasitor ini masih dalam keadaan baik-baik aja nih. Waduh, kapasitornya nggak rusak, kira-kira apa lagi dong gitu ya. Tenang aja, kita pasti bakal dapat solusi dari kerusakan seperti ini. Pertama coba kita putar bagian kipasnya ya. Ternyata saya nggak bisa mengakses kipasnya kalau misalnya mesinnya nggak saya cabut dari pipanya, guys. Jadi mau nggak mau harus saya lepas drat ini yang nyambungin pipa ini, harus kita lepas. Sekarang kita salah muter ya. Kalau kita puter ternyata nggak longgar, berarti itu salah muter. Kita puter aja di arah yang sebaliknya, seperti ini. Kalau ini sih memang keras muternya, jadi wajar kalau muternya agak lama. Bagusnya mesin air emang dikasih sambungan pipa kayak gini. Saya agak terkejut ini karena di pipa pembuangan tuh nggak ada air sama sekali. Di pipa masuk begitu juga. Harusnya kalau ada airnya, ini udah tumpah nih. Ini tapi enggak nih, nggak ada airnya sama sekali. Tuh, yang ada cuman bekas-bekas kayak karat gitu loh. Sebetulnya sih bukan karat ya, tapi memang karakter air sumur itu memang kayak gitu. Endapannya tuh warnanya kuning karena di sini kan airnya tuh ada kandungan bauksit. Kita buka dulu ya skrup yang nempel di sini. Skrup ini berfungsi untuk ngencangin tutup kipas supaya kipasnya tuh nggak nyabet kemana-mana, terus anginnya tuh ke arah yang ditentukan sama insinyurnya, ke arah dalam ya, bukan ke arah luar. Ini kalau misalnya saya putar-putar kipasnya, ternyata asnya tuh nggak muter sama sekali loh. Ngejim guys, ngejim tuh. Ini yang berputar tuh cuman kipasnya aja, tapi asnya nggak mau berputar gitu loh. Kalau gitu yaudah kita lepas aja deh. Tuh, ini kayaknya ada yang nyangkut ini, tapi saya nggak tahu penyebabnya apa yang nyangkut. Apakah ada yang masuk ke dalam saringan, ke dalam impeller,
impeller apa impeller ya namanya? Impeller di sini nih. Apakah ada yang nyangkut di sini? Coba kita buka dulu ya, karena asnya nggak muter sama sekali teman-teman. Dia berdengung, dan kalau misalnya berdengung seperti itu, pastikan kita nggak terlalu sering nyalain ya, karena nanti spoolnya bisa terbakar dia. Jadi kita buka pakai kunci pas seperti ini, kunci ring ding ini namanya. Bisa juga disebut kunci pas sih. Kalau mesinnya baru tuh bautnya enak tuh. Bukan lezat. Lezat sama enak beda ya. Ini bautnya masih bersih. Tuh. Bersih banget bautnya. Coba kalau udah 5 tahun, karat pasti. Bahkan kadang-kadang patah. Oke, kita buka ya. Tuh, nggak ada air yang keluar sama sekali loh, kecuali cuma sedikit. Nah, ini dia kipas impellernya. Tuh, saya gerakin nggak mau berputar sama sekali loh. Karena saya nggak ngebawa tracker. Nggak punya tracker juga sih sebetulnya. Mau beli dari kemarin nggak jadi-jadi. Kita pakai alat apa adanya aja ya teman-teman. Bukan berarti kalau kita pakai alat apa adanya tuh nggak bisa berhasil, bisa kok. Coba saya lihat nih di bagian sini. Ini bautnya kayak bekas dibuka gitu loh, kayak udah berusaha dibuka gitu seolah-olah. Mungkin ya, karena di dalam pipanya tadi nggak ada air sama sekali gitu. Meskipun pengakuan dari yang punya katanya belum pernah dibongkar, tapi kalau saya ngeliat airnya saya agak curiga. Jangan-jangan memang ini pernah dibongkar, diusahakan dibongkar gitu. Dan ternyata penyakitnya ketemu. Seperti ada benda yang warnanya hampir mirip kayak elbow atau T. Kayaknya sih elbow nih. Mirip sama elbow yang terperangkap di gigi-gigi impeller gitu. Akhirnya ya ngunci, nggak mau berputar sama sekali dia. Karena ini kan rapat banget ya. Berfungsi untuk menjadikannya gini, berfungsi untuk vakum di sini. Jadi kalau impellernya ini berputar, akhirnya ini jadi ruang vakum gitu, ruang hisap. Dan pasti harus rapat dong. Kalau keganjel barang kayak gini di dalamnya, ya otomatis dia ngejim, lengket, nggak bergerak sama sekali. Begitu kita udah lepas barang itu tadi, sekarang udah lancar nih. Tuh, ternyata ada lagi. Ternyata nggak cuma satu teman-teman, ada dua. Kita bisa siram, atau kita bisa buka impellernya, atau kita juga bisa ambil pakai obeng atau pakai tang, apapun caranya lah, yang penting barang ini bisa kita ambil. Kalau ada barang sekecil ini di dalam mesin air, pasti mesin airnya bakal rusak. Ini bisa aja sih terjadi karena ini ya, karena klepnya mungkin nggak bagus di bawah sana, longgar mungkin. Dan setelah kita bisa cabut impellernya, terus udah kita pasang baut impellernya, coba kita hidupin ya. Hidup kan. Untuk mesin sanyo biasanya kalau kita tekan seperti ini di pipa hisap tanpa kita kasih air di pancingan, dia nggak bakal kesedot tangan kita. Tapi kalau kita kasih air biasanya langsung bisa nyedot. Ini tangan saya nggak kesedot sama sekali nih. Kita harus kasih air dulu. Suaranya bersih sekarang ya. Maksudnya suaranya tuh nggak kekencengan kayak sebelumnya. Nah, setelah dipasang, tuh tekanan airnya kuat guys. Sembuh deh. Semoga video yang singkat ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.